siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Prasetyo dari kelas 4 PGSD A3, NIM 1813330000252. Di sini saya akan menjelaskan validitas maupun reliabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Ya, bisa kita mulai. Kita copy terlebih dahulu data yang ada di situ. Lalu kita ke SPSS. Kita salin di data view. Lalu kita ke variable view. Kita ganti namanya menjadi X1, X2, X3, X4, X5. Total. Lalu desimalnya kita ganti 0 karena nggak ada 0, kita ganti 0 semua. Lalu kita kembali ke data view, ke analyze, correlate, PV write. Lalu kita copy, terus kita geser ke samping ke variabel, lalu kita oke. Ini sudah keluar datanya teman-teman, bisa kita lihat. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, ini datanya sama seperti tadi. Kita menguji reliabilitas. Kita ke analyze, kita ke scale, terus pilih reliability analyze, terus kita geser ke samping semua ya teman. Setelah itu kita statistik, scale of item deleted, terus continue. Oke. Ya, ini datanya udah keluar. Seperti itu hasilnya. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Kita mencari apakah data di bawah ini data distribusi normal dan juga datanya linear. Kita buktikan di sini. Kita copy semuanya. Lalu kita pindah ke SPSS. Kita salin dulu. Kita ke variable view. Kita ganti motivasi belajar. Minat belajar. Lalu hasil belajar. Lalu desimalnya kita ganti 0 semua karena tidak ada desimal. Kita ganti 3 semua ya teman-teman. Lalu label kita kasih nama sama kayak yang di name tadi, motivasi belajar, minat belajar, yang terakhir hasil belajar. Lalu kita kembali ke data view. Ya, kita lanjut ke analyze, descriptive statistik, ke explore, motivasi belajar sudah, terus plot, normality plot with test, continue, oke.
Lalu kita ke test of normality. Ya, ini hasilnya. Kita menggunakan Sapirowicz karena datanya tadi di bawah 2000, yang Kolmogorov Smirnov itu datanya yang di atas 2000. Lalu kita mengacu pada SIG karena hasilnya di bawah 5. Dan di atas 0,05. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita lanjut ke uji linear. Kita klik analyze, lalu ke compare means, yang means, lalu kita masukkan motivasi belajar dan minat belajar ke dependent list, sedangkan hasil belajar ke independent list. Lalu kita option test of linearity, continue. Oke. Ya, ini hasilnya. Ini hasilnya yang di SIG. Jika hasilnya di atas 0,05, berarti ini linear ya kawan-kawan. Ya, yang bawah juga linear, yang atas juga linear. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke nomor 3 untuk mengetahui homogenitas datanya ya teman-teman. Yang pertama kita copy yang data yang di depan CTL, kita copy semua. Lalu kita ke SPSS, kita masukkan. Lalu kita lanjut terus satu-satu sampai bawah. Lalu kita kembali ke tadi, data yang konvensional kita copy. Lalu kembali ke SPSS, kita masukkan di bawahnya, kita kasih 2 dan seterusnya. Lalu kita ke variable view, CTL, lalu yang 2 konvensional, desimal kita ganti 0. Label CTL, yang kedua itu konvensional ya teman-teman. Ada kesalahpahaman sedikit. Yang pertama CTL. Lalu kita kembali ke data view, ke analyze, lalu kita ke compare means, lalu one way ANOVA, kita masukkan yang konvensional list itu ke lalu kita option homogeneity of variant test, lalu continue, kita oke. Ya, ini hasilnya. Ini SIG-nya 206, jadi ini
homogen ya teman-teman, karena di atas 0,05. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.